Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Aulia Oktarin dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 mahasiswi FKIP Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dibangunnya Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto, dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September tahun 1965. Di kawasan kebun kosong ini terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Sumur tua itu berdiameter 75 cm. Berikut adalah 7 para pahlawan revolusi yang menjadi target para penculikan PKI karena difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. Mereka dijemput secara paksa dan dibunuh, lalu dibawa ke lubang buaya dan jasadnya akan dimasukkan ke sumur lubang buaya di Monumen Pancasila Sakti itu, berada di Jakarta Timur. Berdiri di atas lahan tanah seluas 14,6 hektar yang terdiri dari beberapa tempat bersejarah, yaitu ada Museum Pengkhianatan PKI, Sumur Tua, tempat pembuangan jenazah 7 pahlawan revolusi, dapur umum, mobil-mobil tua, peninggalan pahlawan revolusi, dan Museum Paseban. Museum Pengkhianatan PKI menceritakan sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S PKI, dan di awal pintu masuk kita akan disambut dengan beberapa koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua ada Sumur Maut. Sumur Maut ini adalah tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, dan jenazah ke-7 pahlawan ini ditemukan di sebuah sumur tua yang sekarang dinamai Lubang Buaya di daerah Lubang Buaya dekat lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan yang ketiga ada Rumah Penyiksaan Sunting. Rumah penyiksaan ini adalah tempat para pahlawan disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme di Indonesia. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI. Dahulu tempat ini merupakan sebuah sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal dengan SD, dan dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam para pahlawan revolusi. Dan yang keempat ada Pos Komando. Tempat ini adalah milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Tempat ini dipakai oleh pimpinan G30S PKI, yaitu Letkol Untung, dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Di dalamnya masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI seperti 3 buah Patromax, mesin jahit, dan lemari kaca.
Dan yang kelima ada dapur umum. Dapur umum Sunting, tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30S PKI. Oleh karena itu, Ibu Amroh yang sehari-harinya berjualan pakaian keliling meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan diperintahkan oleh para anggota PKI untuk meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci. Tetapi saat kembali ternyata rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Hampir semua benda di rumah tersebut menghilang. Dan yang keenam ada Museum Paseban. Museum Paseban yang terletak di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan Windu Hari Kesaktian Pancasila. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa diorama sebagai berikut, yaitu rapat-rapat persiapan pemberontakan, latihan sukarelawan di Lubang Buaya, penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, dan lain-lain. Sekian penyampaian dari saya. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.